Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel 1000 Jalan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal SKB CPNS khususnya untuk guru atau tenaga pendidik, baik itu guru SD, guru kelas maupun guru mapel. Jadi buat teman-teman yang lolos ke tahap SKB bisa simak terus video ini, karena di video ini akan membahas materi soal yang sering keluar pada SKB CPNS periode sebelumnya. Dan jangan lupa juga teman-teman dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar CPNS dan info bermanfaat lainnya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Soal yang nomor 1. Ibu Ida adalah seorang guru yang sedang asik berdiskusi dengan teman sejawatnya tentang susahnya menyampaikan materi pelajaran IPA yang penuh dengan istilah Latin kepada siswa. Dia merasa siswa sangat sukar menghafal istilah asing tersebut. Ia meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengajar materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Dilihat dari langkah-langkah PTK, Ibu Ida sedang berada dalam tahap yang A. Identifikasi masalah, yang B. Analisis masalah, yang C. Merumuskan masalah, yang D. Merencanakan perbaikan, yang E. Merencanakan tindakan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang D, yaitu merencanakan perbaikan. Jadi Bu Ida ini dalam tahap merencanakan perbaikan. Kita lihat penjelasannya di sini. Jawaban D yaitu merencanakan perbaikan. Kemudian untuk yang identifikasi masalah ini, kita sebagai seorang guru harus membuat daftar atau mengumpulkan masalah-masalah yang dihadapi pada sehari-hari. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah tahap analisis masalah. Analisis masalah ini pada dasarnya adalah upaya untuk memilih, memilah, membuang, dan menggolongkan masalah yang tadi sudah kita identifikasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Nah, setelah merumuskan masalah ini, kemudian kita merencanakan perbaikan. Nah, kita lihat di sini Bu Ida ini sedang merencanakan perbaikan dengan cara meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengajar materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Soal yang nomor 2. Seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi. Ini artinya guru tersebut telah melaksanakan dan mengembangkan kompetensi. Yang A. Kompetensi pedagogik, yang B. Kompetensi kepribadian, yang C. Kompetensi profesional, yang D. Kompetensi sosial, yang E. Kompetensi supervisi akademik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang C, yaitu kompetensi profesional. Kita lihat pembahasannya di sini. Jawaban C yaitu kompetensi profesional. Kemudian yang kompetensi pedagogik ini kemampuan pemahaman terhadap peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kompetensi kepribadian, kemampuan personal guru yang mencerminkan kepribadian yang dewasa, arif, bijaksana, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kompetensi sosial ini, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama guru, wali murid, dan masyarakat. Kemudian yang kompetensi supervisi akademik ini, membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C, kompetensi profesional. Soal yang nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Yang nomor 1, faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Yang nomor 2, kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Yang nomor 3, kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Yang nomor 4, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan yang A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4, E 4 dan 2. Jadi yang ditanyakan ini adalah faktor yang menyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa. Kita lihat yang nomor 1.
Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Salah ini ya teman-teman, karena ini bukan faktor dari dalam diri siswa. Nah, berarti jawaban yang ada satunya ini berarti salah teman-teman. Yang A ini salah, ada satunya. Yang B juga salah, ada satunya. Kita lihat yang nomor 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Nah, ini betul teman-teman. Nomor 2 ini berarti masuk dalam kategori. Berarti yang ada duanya ini betul teman-teman. Nah, berarti antara C dan E. Kemudian kita lihat yang nomor 3. Kapasitas belajar bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Ini juga betul teman-teman, karena masuk dalam kesulitan yang bersumber dari dalam diri siswa. Kemudian yang nomor 4, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Nah, ini juga salah teman-teman. Berarti jawaban yang tepat ini adalah yang C, yaitu 2 dan 3. Soal yang nomor 4. Ketika melakukan observasi di kelas Ibu Rina, Bapak Sukoco berusaha bersikap bersahabat, baik kepada siswa maupun kepada Ibu Rina. Ia masuk kelas dengan mengucapkan salam dan meminta izin kepada siswa untuk ikut duduk di kelas. Ketika terjadi diskusi antar siswa, Bapak Sukoco tidak segera merekam diskusi tersebut, tetapi menunggu sampai diskusi selesai, kemudian berpikir sejenak untuk menemukan makna peristiwa yang baru saja diamati. Perilaku pengamat seperti itu merupakan penerapan dari prinsip observasi yang berkaitan dengan yang A, perencanaan awal, yang B, fokus observasi, yang C, membangun kriteria, yang D, keterampilan observasi, yang E, proses pengamatan kelas. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D, yaitu keterampilan observasi. Kita lihat di sini. Jawaban D, yaitu keterampilan observasi, ini dibuktikan dengan Bapak Sukoco tidak segera merekam diskusi tersebut, tetapi menunggu sampai diskusi selesai, kemudian berpikir sejenak untuk menemukan makna peristiwa yang baru saja diamati. Jadi ini merupakan suatu keterampilan observasi yang dilakukan oleh Bapak Sukoco. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Soal yang nomor 5. Kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktek pemecahan berbagai masalah dalam proses pembelajaran bagi calon pegawai negeri sipil guru disebut yang A, program induksi, yang B, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang C, penelitian tindakan kelas, kemudian yang D, penelitian kinerja guru, yang E, angka kredit guru. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang A, yaitu program induksi. Kita lihat jawabannya. Jawaban A yaitu program induksi. Kemudian yang pengembangan keprofesian berkelanjutan ini maksudnya adalah pengembangan potensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesionalitasnya. Kemudian untuk yang PTK ini, penelitian tindakan kelas, penelitian yang dilaksanakan oleh guru yang menemukan suatu permasalahan di dalam kelas. Kemudian untuk yang PKG ini, PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir perpangkatan dan jabatan. Kemudian untuk yang angka kredit, satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir perpangkatan dan jabatannya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Soal yang nomor 6. Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut, kecuali yang A, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran serta melaksanakan perbaikan atau pengayaan. Yang B, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang C, bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran. Yang D, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai agama dan etika. Kemudian yang E, memupuk dan menjalin hubungan baik antar sesama guru dengan peserta didik dan juga dengan para orang tua wali murid. Jadi yang ditanyakan ini adalah yang kecuali, berarti yang salah teman-teman. Jawaban yang tepat ini adalah yang E, yaitu memupuk dan menjalin hubungan baik antar sesama guru dengan peserta didik dan juga dengan para orang tua wali murid. Kita lihat di sini. Jawaban E. Jadi dalam Permen PAN nomor 16 di bab 3, di sana sudah diterangkan kewajiban seorang guru, dan yang E ini bukan termasuk dari kewajiban seorang guru, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Soal yang nomor 7,
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan yang B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah, yang D. Penilaian hasil belajar oleh masyarakat, yang E. Jawaban A, B, dan C benar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang E, yaitu jawaban A, B, dan C benar. Jadi A, B, C ini benar teman-teman, kecuali yang D ini penilaian hasil belajar oleh masyarakat ini salah. Soal yang nomor 8, tujuan utama menganalisis masalah pembelajaran adalah yang A. Mencari hakikat masalah, yang B. Menemukan akar penyebab masalah, kemudian yang C. Merinci masalah menjadi bagian-bagian kecil, yang D. Menemukan cara pemecahan masalah, yang E. Merumuskan masalah. Jadi tujuan utama menganalisis masalah pembelajaran itu adalah yang B, yaitu menemukan akar penyebab masalah. Yang nomor 9, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam kelas, guru perlu yang A. Peka terhadap situasi kelas, yang B. Bertanya kepada teman sejawat, yang C. Mencatat hal-hal istimewa yang terjadi di kelas, yang D. Bertanya kepada kepala sekolah, yang E. Meminta pendapat pada teman sejawat. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A, yaitu peka terhadap situasi kelas. Jadi kita sebagai seorang guru harus peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di kelas. Jadi dengan seperti itu kita mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Soal yang nomor 10. Berikut adalah contoh-contoh masalah pembelajaran yang mungkin dihadapi guru, kecuali yang A. Pertanyaan guru sering tidak dijawab oleh siswa, yang B. Perhatian siswa pada pelajaran kurang, yang C. Banyak siswa yang belum membayar SPP, yang D. Hasil ulangan siswa rendah. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C, yaitu banyak siswa yang belum membayar SPP. Jadi ini adalah yang salah teman-teman. Baik, itulah beberapa soal-soal untuk SKB CPNS, terutama tenaga pendidik atau guru. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.